Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawina ta'alum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal fada wal istifada wal hasa ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatal khair biga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala, amin, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, kita bertemu lagi di pengajian rutin kita dan melanjutkan kajian tauhid kita melalui bimbingan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitab Al-Muqaddimat, yang insyaallah pada pertemuan malam hari ini mungkin kita akan menghatamkan daripada kitab Al-Muqaddimat ini. Sekarang kita masuk kepada perkataan Imam Sanusi, wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin ila anqal. Wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya'in. Dan perkataan dalam ilmu akidah itu terbagi kepada khobar dan insya. Ya, jadi yang namanya perkataan dalam istilah ilmu tauhid itu terbagi kepada dua. Yang pertama namanya khobar, yang kedua namanya insya. Kalau khobar, sesuatu yang perkataannya itu setelah realita. Apa yang ente katakan terjadi duluan. Jadi kalau yang namanya khobar, kejadiannya udah terjadi, baru kita ngomong. Itu namanya khobar. Misalnya, ane nikah tahun 2019. Pernikahannya udah terjadi, perkataannya baru ane ucapkan. Ini namanya khobar. Bisa sesuai dengan realita apa yang ane ucapkan, bisa juga tidak sesuai dengan realita. Kalau sesuai realita, namanya jujur atau sidik bahasa Arabnya. Kalau tidak sesuai dengan realita, namanya kidhib, dusta, ya, bohong. Itu. Jadi yang namanya khobar, peristiwanya udah terjadi, baru kita membicarakan peristiwa itu. Kalau ucapan kita sesuai dengan realita, namanya sidik, benar atau jujur. Kalau tidak sesuai dengan realita, namanya kidhib alias bohong, dusta. Nah, itu namanya khobar. Jadi kalau yang namanya khobar itu bisa mengandung kebenaran, bisa mengandung kebohongan. Tinggal dilihat sesuai dengan realita apa enggak. Kalau sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, namanya dia sidik, benar. Kalau tidak sesuai dengan realita, namanya kidhib atau kadhib, bohong atau dusta. Bang Endi ngaji. Tadi malam Bang Endi ngaji misalnya. Itu namanya khobar. Ya. Peristiwanya sudah terjadi. Itu namanya khobar. Jadi yang namanya khobar itu mengandung kebenaran dan juga mengandung kedustaan kalau kita lihat dari aspek khobarnya saja. Yang namanya khobar kan bisa benar, bisa bohong, bisa salah. Itu. Tapi yang namanya khobar itu realitanya sudah terjadi. Nah, satu lagi perkataan dalam ilmu kalam namanya insya. Yang kedua namanya insya. Tadi yang pertama khobar. Kalau khobar peristiwanya udah terjadi baru kita ngomong. Itu. Yang kedua namanya insya. Kalau insya itu tidak mengandung kebohongan, tidak juga mengandung kebenaran, karena peristiwanya belum terjadi, realitanya belum terjadi. Misalnya ane bilang ke Rusdi, Rus tolong ambilin gelas. Ya, nggak bisa dikatakan ane ini bohong atau ane ini benar, jujur. Kenapa? Karena realitanya belum terjadi. Nah, itu namanya insya. Gitu. Insya itu seperti menyuruh, memerintah, atau melarang. Jangan marah.
itu insya, ya nggak bisa dikatakan benar atau bohong karena realitanya belum terjadi itu. Nah, kenapa kita dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid ini belajar jujur dan tidak jujur? Karena sebentar lagi kita akan masuk tentang kenabian, yang mana seorang nabi itu adalah orang yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala, menyampaikan syariat dan mengajarkan serta mendidik umat. Maka seorang nabi itu harus dilengkapi dengan sifat-sifat yang sempurna. Itu mereka para sahabat nabi menjadi individu yang mulia karena mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Sayyidina Umar berhasil menaklukkan banyak negeri masuk Islam di tangan Sayyidina Umar. Itu semua tidak lepas dari keberhasilan dakwahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang nabi yang menyampaikan risalah Allah sampai bisa mendidik entitas seperti Sayyidina Umar, maka haruslah dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Itu, dan diantara sifat yang paling penting untuk menyampaikan syariat Allah adalah sifat kejujuran. Seorang nabi itu bersifat jujur, sidik. Itu karena kalau dia berdusta, berbohong satu kali saja, maka ada potensi ucapannya yang lain juga ikut dusta, bohong. Maka dari itu Nabi Muhammad itu nggak pernah berbohong satu kali pun. Semua yang beliau sampaikan itu sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, tadi kita udah belajar bahwasanya yang namanya khobar, ya kalau sesuai dengan realita dikatakan dia itu kebenaran atau kejujuran. Nah, Nabi Muhammad itu semua yang beliau sampaikan sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Nabi mengabarkan kabar-kabar dari langit, ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Nah, itu sidik, ya sesuai dengan realita. Memang Allah telah menciptakan surga, Allah telah menciptakan yang namanya neraka. Nabi Muhammad mengabarkan bahwasanya beliau itu bertemu dengan malaikat Jibril. Itu pun sidik, ya apa yang beliau sampaikan sesuai dengan realita. Karena ada orang sekarang berteori bahwasanya yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu bukanlah malaikat Jibril, akan tetapi halusinasi saja, hanya halusinasi Nabi Muhammad. Nah, ini salah, ya. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, semuanya sesuai dengan realita. Itulah yang namanya sidik. Dan Nabi Muhammad itu nggak pernah korupsi syariat. Beliau itu jujur, apa yang beliau katakan pasti benar. Itu wasidku ibaratun an mutabaqatil khabari lima fi nafsil amr khalafal i'tiqada amla. Kata Imam Sanusi, yang namanya sidik itu adalah sebuah ibarat, sesuainya kabar dengan realita, sesuainya kabar dengan kenyataan, baik sesuai keyakinan ataupun tidak. Jadi tolak ukur kebenaran itu sesuai dengan realita apa enggak yang disampaikan. Kalau sesuai dengan realita namanya sidik. Kalau enggak sesuai dengan realita namanya kadzib. Enggak ada urusan sesuai dengan keyakinan atau enggak. Ya, kalau kita cakap ekstrim, ya, Nabi Muhammad itu semua yang beliau sampaikan, Nabi Muhammad dan semua para rasul, apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan realita, meskipun tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, kita pasti jelas para nabi itu meyakini apa yang mereka sampaikan. Tapi apakah harus para nabi itu apa yang mereka ucapkan itu sesuai dengan keyakinan mereka? Dalam teori Ahlus Sunnah nggak harus. Karena tolak ukur kebenaran itu adalah apa yang mereka sampaikan, khobar yang mereka sampaikan sesuai dengan realita. Kita yakin bahwasanya para nabi itu pasti meyakini apa yang mereka cuman kita kalau mau ngomong ekstrim, tolak ukur kebenaran itu bukan sesuai dengan keyakinan, tapi sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Nggak ada urusannya dengan keyakinan gitu. Sekarang kalau
tolak ukur kebenaran itu sesuai dengan keyakinan, bukan sesuai dengan realita. Orang-orang Nasrani mengatakan Tuhan itu Trinitas. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Nabi Isa, Tuhan Roh Kudus, Malaikat Jibril. Mereka menyampaikan ini, dan realitanya sudah terjadi bukan? Sudah terjadi apa enggak realitanya? Sudah terjadi kan? Gitu. Tapi apakah sesuai dengan realita? Enggak. Mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu Trinitas. Akan tetapi kabar yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan maka dinamakan sidik apa kadzib? Dusta. Karena tidak sesuai dengan meskipun mereka yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Maka itu di sini Imam Sanusi mengatakan yang namanya sidik, kebenaran, kejujuran itu sesuainya kabar dengan realita, meskipun berbeda dengan akidah. Gitu. Paham ya? Wal kadzib, adapun bohong, adamu mutabaqatil khabari lima fi nafsil amr wa faqal i'tiqada amla. Yang namanya kedustaan tidak sesuainya khabar dengan realita, baik sesuai dengan akidah, sesuai dengan keyakinan ataupun tidak. Jadi yang namanya bohong, tidak benar, ya dusta, itu tidak sesuainya kabar dengan apa yang ada di dalam realita. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu Trinitas. Maka khobar yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan realita, inilah yang namanya kadzib. Itu. Begitu juga dengan orang-orang Majusi yang mengatakan Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan yang menciptakan perbuatan baik, ada Tuhan yang menciptakan perbuatan buruk. Yang menciptakan perbuatan baik namanya Hormuz, yang menciptakan perbuatan buruk namanya Yazdan. Tapi apakah yang mereka kabarkan ini sesuai dengan realita? Tidak, maka dikatakan mereka itu kadzib, berdusta, bohong. Mustahil seorang nabi itu berbohong. Nggak pernah sekalipun seorang nabi itu berbohong. Nah, kemudian itu jadi Ahlus Sunnah seperti itu, yang mengatakan sesuainya lah, yang namanya kebenaran itu sesuainya lapas kita dengan realita. Kalau nggak sesuai dengan realita dikatakan bohong. Dan Nabi nggak pernah bohong, tapi Nabi pernah dibikin lupa sama Allah. Nabi pernah dibikin lupa sama Allah untuk turunnya hukum syariat. Pernah Nabi Muhammad itu sholat zuhur 2 rakaat, ya. Setelah 2 rakaat Nabi salam. Kemudian ada sahabat namanya Zulyadain. Sahabat Zulyadain ini nanya, anasita am kusirati sholah ya Rasulullah? Engkau lupa atau sholat zuhur dikosor? Wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Lupa, bukan bohong. Beliau dibikin lupa oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena untuk turun hukum syariat, yaitu yang kita kenal dengan nama sujud sahwi. Jadi kalau kita di tengah-tengah sholat lupa, udah rakaat keberapa, maka ambil rakaat yang paling sedikit. Nanti sebelum salam, sunnah kita melakukan sujud sahwi. Kata Nabi, inilah ansa walakin unassa. Sesungguhnya aku ini tidak lupa, tapi aku dibuat lupa sama Allah. Sengaja dibikin lupa sama Allah supaya kita tahu nanti kalau kita di tengah-tengah sholat lupa harus ngapain. Coba kalau Nabi nggak pernah dibikin lupa sama Allah, kita sholat lupa ngapain, harus ngikutin siapa? Gitu ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Pernah Nabi itu habis peperangan lelah, diperintahkan Sayyidina Bilal untuk berjaga. Nanti ketika subuh bangunin sahabat yang pada tidur. Ternyata Sayyidina Bilal juga ketiduran, dan Nabi Muhammad dibangunin oleh cahaya matahari. Udah kelewat subuhnya. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk mengqadha salat subuh di tempat yang lain. Nah, di sini Nabi Muhammad dibikin tidur sama Allah kelewat subuhnya supaya apa? Supaya kita tahu kalau kita ketinggalan sholat subuh atau sholat yang lainnya karena uzur, ya itu yang pertama nggak berdosa, tapi wajib kita qadha. Coba kalau Nabi Muhammad nggak dibikin tidur sama Allah, kita nggak tahu kalau kita ketinggalan sholat harus ngapain. Nah, itu Nabi itu bisa
bisa lupa, bisa dibikin lupa oleh Allah karena untuk dibuatnya hukum syariat. Jadi lupanya Nabi itu tidak sampai merusak syariat, bahkan untuk dibuatnya hukum syariat. Nah itu sidik dan kizib. Kemudian masuk kepada sifat yang selanjutnya, wal amanah, dan adapun sifat amanah yang itu yang ada pada Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul selain beliau, hibzu jami'il jawarihi zahirati wal batinati minat talabusi bimanhiyin anhu nahya tahrimin aw karahatin. Amanah atau yang dikenal dengan ismah atau maksum, yaitu Allah menjaga semua anggota tubuh Rasul yang zahir dan yang batin daripada terjatuh di perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, baik perkara itu dilarang karena haram ataupun dilarang karena makruh. Nabi Muhammad dan para Rasul tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik larangannya sifatnya itu haram ataupun yang sifatnya makruh. Itu perkara yang haram ini baik dosa besar atau dosa kecil. Dan sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi, nggak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dulu ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu kalau kecil nyolong jambu, mungkin nyolong jambu. Menurut ahli sunnah ini nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun mungkin nyolong jambu itu termasuk kecil, maka itu akan mematahkan mabda amanah itu sendiri. Kenapa dikatakan Nabi itu harus amanah? Karena kita ini sebagai umat Nabi diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Kalau Nabi pernah nyolong jambu waktu kecil, niscaya anak-anak kecil sekarang pasti diperintahkan untuk nyolong jambu. Makanya ini nggak boleh. Kalau seumpamanya Rasul itu mencuri, ini ada sedikit bertolak belakang. Kenapa? Karena kita ini disuruh menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Ya, apapun yang diperbuat oleh Nabi, itu kita disuruh ngikutin, disuruh nyontoh. Kalau Rasul itu mencuri, secara otomatis Allah itu seperti berkata, mencurilah kalian, ikutin Rasul saya. Ini bahaya sekali, akidah ini perlu dikritik. Jadi jangan sampai kita ini salah dalam akidah. Nah, kemudian dalam ahlu sunnah yang namanya maksum itu hanya dua. Yang pertama Nabi dan yang kedua malaikat. Selain malaikat dan Nabi, mungkin seseorang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau ada orang mengatakan Syekh Ibn Taimiyah, ulama Wahabi, nggak mungkin jatuh ke dalam maksiat, nggak mungkin untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau berkata seperti itu, maknanya seperti mengatakan Ibn Taimiyah itu maksum. Berarti kita memberikan sesuatu yang ada pada Nabi kepada Syekh Ibn Taimiyah. Nah ini nggak boleh. Itu karena dalam ahlu sunnah wal jamaah yang maksum itu hanya Nabi dan juga malaikat. Nggak boleh kita bilang seperti itu. Itu gurunya Fulan ngomong, oh pasti benar, udah nggak mungkin salah kalau udah Syekh Fulan yang ngomong guru saya. Nggak bisa seperti itu. Ya, kalau memang dia nggak sesuai dalil, ya kita nggak wajib ikut. Itu karena perbuatan seseorang atau ucapan seseorang itu tidak bisa menjadi dalil kecuali perbuatan atau ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi, selain Rasul bisa salah. Selain Nabi dan Rasul kita tidak wajib ikut ucapannya kalau dia tidak sesuai dengan dalil. Tolak ukur kebenaran itu adalah dalil. Di Indonesia itu fanatismenya sudah sangat tinggi. Sehingga kalau udah salah satu seorang tokoh agama ngomong, itu seperti sabda-sabda Nabi itu di bawah kaki dia. Wah, udah kalau udah ngomong begitu, guru saya Syekh Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, udah kalah sabda Nabi itu di bawah kaki dia. Bahkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis itu harus ditakwil demi membenarkan ucapan gurunya ini. Jadi kita beragama itu tolak ukurnya adalah sesuai dalil apa enggak. Tolak ukur kebenaran dalam agama sesuai dalil apa enggak. Kita bermazhab Syafi'i bukan karena Imam Syafi'inya, tapi karena beliau dalilnya kuat. Karena beliau mengambil dalil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Syafi'i enggak sesuai dalil, kita enggak wajib ikut. Begitu juga dalam
akidah. Kita berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah karena Imam Asy'ari sesuai dengan dalil yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Imam Asy'arinya, karena kebenaran itu tidak terpulang kepada individu seseorang kecuali kepada Nabi. Kalau Imam Asy'ari nggak sesuai dalil, ya kita nggak ikutin akidahnya beliau. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan, qaulu shahaba laisa bihujjatin, ucapan sahabat itu bukanlah hujjah, bukanlah dalil. Itu bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kaifa akhudhu man law khasamtuhu la hajajtuhu. Bagaimana aku bisa mengambil perkataan seseorang kalau aku jumpa dengan mereka, aku bisa kalahkan mereka dalam perdebatan. Aku bisa kalahkan mereka dalam diskusi, dalam perdebatan. Ya, kita nggak bisa menjadikan ucapan seseorang sebagai dalil kecuali ucapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat, kata Imam Syafi'i, ucapan sahabat bukanlah dalil. Ucapan sahabat Nabi Muhammad bukan dalil. Itu kita nggak wajib ikut sahabat kalau tidak sesuai dengan dalil. Nah, kalau sahabat saja sampai seperti itu, apalagi yang di bawah sahabat. Ini kalau udah wali fulan ngomong, wah udah pasti bener guru saya wali, nggak bisa dibantah ya. Dia belum tahu perkataan Imam Syafi'i yang barusan. Dan ketika ada orang ucapannya itu bertentangan dengan mazhab ahli sunnah, dengan mudah kita katakan orang ini salah, selesai udah. Dan kita nggak keluar dari mazhab ahli sunnah kalau kita menyalahkan seseorang. Bahkan dalam mazhab Asy'ari pun berkali-kali para ulama tuh mengatakan hadza mazhabul Asy'ari wa huwa dhaif. Ini pendapatnya Imam Asy'ari dan itu lemah. Karena memang kebenaran itu tidak terpulang kepada pribadi Imam Asy'ari tapi kepada dalil. Tolak ukurnya adalah dalil, bukan perkataan Imam Asy'ari. Selain Rasul, kebenaran hanya bisa diambil melewati dalil. Dan Nabi nggak mungkin buat sesuatu yang makruh ataupun dosa. Adapun beberapa kasus Rasul itu pernah buat sesuatu yang makruh seperti Rasul kencing berdiri, itu untuk bayanul jawas, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya kencing berdiri itu hukumnya nggak haram. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah kencing berdiri, maka orang akan menyangka kencing berdiri itu hukumnya haram. Itu saat itu Nabi kencing berdiri menjadi wajib bagi beliau karena beliau menyampaikan, saat itu sedang tablik, menjelaskan, menyampaikan kepada kita kencing berdiri itu nggak haram. Kalau Nabi seumur hidup nggak pernah kencing berdiri, jadi syariat. Kencing berdiri hukumnya haram. Pernah Nabi itu salah, boleh Rasul itu jatuh ke dalam kesalahan, tapi bukan dalam urusan syariat. Itu seperti pernah Nabi itu dalam masalah duniawi, Nabi bilang kepada petani kurma, engkau kalau nanam kurma jangan ditakbir. Nah, takbir ini urusan para petani kurma. Para petani ini menjalankan perintah Nabi, dia nanam kurma tapi nggak ditakbir. Akhirnya ketika dipetik hasilnya nggak bagus. Ketika hasilnya nggak bagus, dia bilang, wahai Rasulullah, hasilnya nggak bagus. Kata Nabi, loh, aku ini di sini untuk menjelaskan agama, bukan menjelaskan perkara dunia. Engkau ini lebih hebat daripada saya masalah beginian. Ini biasa menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia, menunjukkan bahwasanya beliau itu kalau wafat jangan disembah karena beliau manusia, beliau bukan Tuhan. Jangan engkau menjadi seperti umat Nasrani yang menyembah Nabi Isa setelah Nabi Isa itu wafat. Nabi itu utusannya Allah dan utusannya Allah itu manusia. Ketika Rasulullah salah, itu menunjukkan sisi kemanusiaannya beliau. Wal khianah, sifat yang terakhir, ada muhibzihima min dzalik. Khianat adalah jika Allah tidak menjaga anggota tubuh seseorang daripada dosa ataupun hal yang makruh. Dalam para aulia, Allah itu memberikan hibzun, yaitu penjagaan. Tapi hibzun ini tidak sekuat maksum, tidak sekuat ismah. Ada semacam penjagaan dari Allah yang lebih daripada orang-orang biasa, tapi penjagaan ini tidak memustahilkan kemaksiatan. Masih mungkin untuk jatuh ke dalam kemaksiatan, masih mungkin untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau ismah, maksum yang ada pada para rasul, itu memustahilkan mereka jatuh ke dalam dosa atau perbuatan maksiat. Itu. Dan yang nggak ada di dalam kitab ini yaitu adalah sifat patonah.
yaitu Rasul itu pandai. Rasul itu kan tugasnya banyak, menyampaikan syariat, kemudian harus memahami firman-firman Allah, berdebat, dan masih banyak perkara yang lainnya. Mereka, para Rasul, nggak akan bisa menjalankan tugas ini kalau nggak cerdas. Bagaimana bisa menyampaikan firman Allah kalau dia nggak paham, kalau dia bodoh? Paham dulu kan firman Allah, setelah paham baru sampaikan. Gitu. Bagaimana mereka untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Nggak bisa membungkam mereka, melainkan harus cerdas. Makanya definisi cerdas itu adalah mereka memiliki kecerdasan yang bisa untuk membungkam musuh-musuh Allah Subhanahu. Bahkan para ulama mengatakan tidaklah seorang nabi diutus melainkan orang nomor satu di zamannya, baik itu jasmani ataupun rohaninya. Ya, kecerdasannya nomor satu. Kemudian ada lagi sifat tabligh ya, yang nggak ada juga di kitab ini. Tabligh itu adalah nabi dan para rasul yang lainnya telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Jadi semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan, mereka para nabi telah menyampaikannya. Ada beberapa perkara yang memang disuruh sama Allah, nabi itu nggak boleh sampaikan kepada umatnya, itu khusus privasi untuk nabi dengan Allah Ta'ala saja. Tapi ada juga perkara yang nabi diberikan pilihan, engkau boleh sampaikan, engkau juga boleh tidak sampaikan, nggak masalah. Ada perkara yang haram untuk disampaikan kepada umat, ada perkara yang wajib disampaikan, ada juga perkara yang nabi diberikan pilihan oleh Allah, boleh sampaikan, boleh tidak. Makanya nabi di akhir hayatnya itu bilang, ala qad ballagtu, ketahuilah oleh kalian, aku telah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nabi nggak pernah menyembunyikan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan sesuatu tadi. Nah, ada sedikit perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau di kitab-kitab Tauhid itu biasanya perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu menerima wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tadi. Sedangkan Rasul menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau kata guru aneh, ini nggak tepat. Apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama tentang perbedaan Nabi dan Rasul ini nggak tepat. Kenapa? Tadi dibilang Nabi itu menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi dia harus memproklamirkan dirinya itu Nabi untuk dihormati. Kok Nabi nggak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, sedangkan kita yang bukan Nabi disuruh berdakwah apa enggak? Suruh berdakwah, apalagi Nabi. Gitu, ya. Makanya kurang tepat, kata guru aneh. Lalu bagaimana yang tepat? Yang tepat itu Nabi dan Rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah dan sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tadi. Cuman Nabi itu disuruh sama Allah mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya, enggak membawa syariat yang baru. Sedangkan Rasul datang membawa syariat yang khusus, yang baru, yang menghapus syariat yang sebelumnya. Gitu. Jadi Rasul itu datang membawa syariat yang khusus, yang baru, menghapus syariat sebelumnya. Sedangkan Nabi diperintahkan berdakwah, tapi mengikuti syariat Nabi yang sebelumnya. Nah, ini lebih tepat perbedaan antara Nabi dan Rasul. Paham ya? Wabillahi taufik, dan hanya milik Allah lah taufik, itu pertolongan untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Selesai sudah kitab Muqaddimat ini, alhamdulillah kita hatamkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Imam Sanusi. Amin ya rabbal alamin.